Kadang yang paling keras suaranya justru paling salah tindakannya. Ada bapak-bapak yang datang ke Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ngamuk-ngamuk, katanya dizolimi lah, padahal bangunannya tanpa izin nih guys. Nah ini videonya sedang ramai dan viral di media sosial maupun di dunia nyata nih guys. Sebelum berdebat dengan KDM, ternyata mantan jaksa ini sempat bersitegang dengan Pak Lurah, bahkan menantang Kang Deddy Mulyadi. Saya bukan liar menduduki ini. Ada perintah saya, ada izin saya. Saya nanya, oh, beritakan semuanya. Beritakan semuanya ini. Maaf, Bapak sewanya kemana Pak? Maaf. Ke orang yang punya ini. Oh, siapa Pak kalau boleh tahu Pak yang orang punya? Perum Tirta. Oh, PJT. Bukan nyewa kepada lurah memang ada itu nggak ada nyewa. Berarti bapaknya Ini yang punya ini Perum Tirta. 8 tahun Pak lewat Udah 10 tahun. masih ada jangka waktu Masih. Sampai kapan Pak? Itu sewanya jangka waktunya? Kalau boleh Nggak tahu. usah tahu. Pokoknya saya ada. Siap. Udah 10 tahun saya nyewa. Berarti bapak selama 10 tahun ini nyewa PJT ya Pak? Nyewa PJT. Apalagi? Izinnya Saya apa nanya. Pak? Izin garap atau izin pembangunan ruko ini? Pokoknya nyewa bisa dibangun kalau nyewa. Mana suratnya? Ini Pak, saya dapat surat tembusan ya. Dari siapa? Semua. Oh dari PJT Pak? Dari PJT? Iya, Saya kan yang nyewa nggak diberitahu. semua dikasih Pak. Nggak ada. Coba aja tanya Bapak. Lah kan saya yang punya. Kok dikasih gimana? Kita tunggu aja Pak Gubernur bentar lagi nyampe Pak. Ya boleh. Ya. Saya hadapkan dengan gubernur. Ya keluar tol. Ya keluar. Ya. Oke. Nggak ada masalah. Saya ketemu dengan gubernur. Karena saya nyewa di. Bapak ini gayanya arogan, katanya pensiunan jaksa. Tapi kok modelannya begini? Gimana waktu kemarin waktu masih menjabat coba? Kayak gimana? Bahaya kan? Mungkin Bapak ini gara-gara dulunya menjadi jaksa, jadi dia ini kayak ngerasa masih punya power ya. Dikiranya orang-orang gitu bakalan takut apa? Aduh, Bapak. Kenapa Pak? Ini saya nggak diberitahu ujuk-ujuk dibongkar. Sama siapa? Saya nyewa. Sama lurah dibongkarnya. Oh, sama lurah. Wah, lurah memang sama saya disuruh untuk Lah bikin iya, saluran. tapi kan caranya nggak begini Pak. Harusnya bagaimana? Harusnya saya beritahu sebab saya nyewa di sini. Sewanya sampai kapan? Sewanya sampai masa bukannya belum habis. Enggak, habisnya sewanya kapan? Sampai tahun depan. Saya lihat kontraknya. Nggak usah. Saya kemarin didaprat sama bapak-bapak yang punya ruko atau rumah toko yang mau dibongkar jaringan sungainya, dan itu jaringan sungai di bawah kewenangan PJT 2. Nah ternyata ini bapak yang tampan, yang baik hati ini yang punya ini sekalian promosi apa namanya? Ratu Penyihir. Apa? Ratu Penyihir. Ratu Penyihir. Nah Ratu Penyihir ini sewa sama siapa? Pak Haji Munah. Yang kemarin marah sama saya. Berapa sewanya? 90 juta. 90 juta per. Bapak sewa sudah berapa tahun? Ini baru tahun pertama. Sewanya berapa tahun kontraknya? 1 tahun 90 juta. Jadi sewanya baru setahun. Baru 1 tahun. Bapak bayar 90 juta. Ya, habisnya nanti April. April ke bapak yang kemarin marah itu. Ya, benar. 90 juta ya? Setahun. Ini bapak juga bosnya sewa juga. Iya. Berapa sewanya? Kali 5 tahun, 75 juta kali 5 tahun. Luar biasa. Gak usah kerja Pak, gak usah kerja, gak usah mikro, gak usah kuli bangunan, cukup nyewain tanah PJT, hidup kita sejahtera. Jadi Bapak bayarnya bukan ke PJT, bayarnya ke Pak Haji Mana yang marah kemarin itu. Jadi sudah sewa 5 tahun, 5 tahun kali 75 juta, 325 juta. Bapak 90 per tahun. Enak bener ya hidup ini ya, nggak usah kerja. Gadis kakek jadi hidup ini nggak usah capek-capek di negara ini, cukup sewain tanah PJT, dapat duit ratusan juta dalam setiap tahun.
berarti bisa kegaji sebulan ya rata-rata 70 juta sampai 80 juta. Enak ya hidupnya. Bisa kawin lagi. Ini sebelah lagi ruko ya 1 miliar tahun dapat ya. Alhamdulillah ya. Kang Deddy Mulyadi mencari fakta saat normalisasi aliran sungai. Akhirnya ketahuan kan, ternyata ada udang di balik batu. Pantesan kakek ini kok pas ditanyain bukti sewa kok gak mau ngasih. Ternyata kakek ini gak sewa guys. Ternyata malah dia yang nyewain. Parah, parah. Tuh lihat tuh, siapa yang gedek ngeliat aki-aki ini nih. Udah salah, ngotot, ngeyel, marah-marah lagi. Ngaku mah katanya mantan jaksa, tapi kelakuan begini nih. Tapi nih yang lebih parahnya lagi nih, kan aki-aki ini ngakunya katanya dia udah nyewa tanah ke PJT ya. Padahal aslinya sebenarnya tanah PJT yang dia sewa-sewain. Karena apa? KDM ketemu sama orang-orang yang nyewa tanah kepada aki-aki ini nih. Katanya setahun tuh 95 juta, setahun ada yang 75 juta. Tuh, itu udah lama kayak gitu. Buset dah, anjir. Pantesan aja nih aki-aki marah-marah kagak pugu lagu, ngamuk-ngamuk ya. Pantesan usahanya keganggu. Udahlah kita kalau nyewa tanah ke PJT salah, udahlah PJT nyewain tanah ke kita salah. Ini malah tanah-tanah PJT disewain sama aki-aki ini. Mana nominalnya per tahun tuh gede-gede banget, 95 juta, 75 juta, dan itu udah lama. Waduh Ki, kalau begini mah Ki, bukan sekedar dibongkar doang lu Ki, lu bisa ngandang kalau kayak gini mah Ki. Serius dah, KDM padahal mah kagak ada niatan, gak ada tujuan gitu. Namanya aki-aki ini nih lagi ngamuk-ngamuk, marah-marah, didatengin. Akhirnya nih ketahuan sama KDM. Intinya mah nih ya, setiap keburukan, kejahatan pasti akan mencari jalannya sendiri ketika akan terungkap, ketika akan ketahuan. Contohnya aja nih aki-aki ini nih, niatnya mengamuk-ngamuk soal bangunannya dibongkar, bukan bangunannya dibongkar, malah dia yang ketahuan nyewa-nyewain tanah-tanah PJT. Aduh Ki, udah Ki siap-siap aja Ki, lu ngandang Ki, lu Ki, ngaku mah katanya mantan jaksa, tapi begini nih, kejebrus nyungsep sendiri sama kelakuannya, sama mulutnya sendiri. Ayo lu, sama KDM mah kemana aja ketahuan lu, walaupun KDM gak ada niatan, gak ada tujuan juga, padahal itu tanah PJT aja nyewain ke kita salah, kita aja nyewa ke PJT salah, malah aki-aki ini nyewa-nyewain tanah PJT. PJT juga salah Pak. Kenapa saluran air disewakan? Saya nggak. PJT. Di mana-mana PJT melulu sampai saluran air kenapa disewa-sewain ya? Demi menghasilkan atau mendapatkan cuan gitu, sampingan gitu ya, rela mengorbankan banyak orang biar pada kena banjir. Ya iyalah, si bapak tersebut enak, enteng banget ngomongnya, katanya di sini tidak banjir. Ya iya, lu kagak banjir bapak, tapi lu dampaknya lihat noh ya. Di hilir, di hulunya tuh yang pada kebanjiran. Tahu sendiri Karawang kalau lagi banjir kayak bagaimana. Benar ya? kok. Seleher. Sikat Banyak aja kok. orang-orang yang menderita. Asal lu tahu juga bapak, ya aki-aki yang pakai baju pink, batik pink. Tahu kagak sih kalau lagi kena banjir itu capek banget pak ya. Udah capek tenaga, capek materi juga, barang-barang pada rusak, ya. Rumah juga cepet busuk gara-gara kerendam mulu banjir. Lalu enak enteng ngomong kagak kebanjiran di situ. Orang lu sebagai penyebab banjirnya ditutup itu saluran air, ya. Dibikin bangunan permanen, giran ditanyain mau dibongkar, kagak terima. Katanya Pak Deddy Mulyadi melanggar hukum. Melanggar hukum dari mana? Lo yang melanggar hukum, mendirikan bangunan di atas tanah pengairan, ibaratnya di atas tanah saluran air, tanah negara. Ya, aduh ampun, hanya aki. Udah gitu banyak yang tolol juga, banyak yang berkomentar tuh di postingannya Pak Lurah Wadas, pada ngomong katanya, emang lu doang Deddy katanya yang sok jago, rakyat juga ada waktunya katanya untuk untuk melawan dan menjadi jago. Tolol ya, menjadi jago rakyat tuh dalam segi apa dulu? Udah tahu salah mendirikan bangunan permanen, bangunan liar di atas tanah negara, di atas saluran air. Nurut apa nurut? Lihatnya masyarakat yang lain tuh ya, yang menjadi korban banjir. Capek tahu, soalnya bukan apa-apa, gue juga sama. Gue pernah mengalami korban banjir. Capek. Sama Pok. Bener Pok, saya sudah pernah mengalami ya. Tinggal di Dayakolot Kabupaten Bandung selama 5 tahun. Jadi dulu
Ceritanya ini saya merantau ke sana ya dan bekerja di sana. Jadi apabila musim penghujan kayak sekarang-sekarang ini ya, weh, capeknya luar biasa, guys. Pulang kerja, apalagi kerja shift malam, pas pulang lihat kontrakan udah berantakan kan. Akhirnya kan kita bersihin ya pelan-pelan. Udah dibersihin, udah dikeringin, udah diwangiin lah ibaratnya ya kontrakannya. Tiba-tiba air banjirnya datang lagi. Pokoknya nggak ada habisnya nih. Kalau pas lagi musim penghujan seperti ini, air banjirnya ini udah kayak air galon isi ulang ya. Jadi kalau datang, tahu-tahu surut, nanti datang lagi, gitu aja terus. Kecuali kalau musim kemarau ya aman-aman aja sih. Oke, kita kembali lagi ke topik pembahasan ya terkait aki-aki yang ngamuk nih ke Kang Deddy Mulyadi. Ngakunya dizolimin lah, ngakunya inilah, itulah. Akhirnya terbongkar kan boroknya aki-aki ini. Lah katanya mantan jaksa, tapi kok kelakuan dan tindakannya ini seperti ini, kan sangat disayangkan sekali ya. Wah, harusnya kan bisa menjadi contoh. Lah ini bapak ini kok malah ngotot-ngotot. Harusnya kan pensiunan jaksa ini orang yang ngerti hukum. Harusnya kalau dinasehatin sama Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ya, mbok dengerin gitu loh. Ini malah ngeyel terus. Terus kelakuannya arogan. Gimana pas waktu kemarin masih menjadi jaksa, coba, bahaya kan? Wah, sampai greget ya liatnya. Akhirnya ini ketahuan aki-aki ini sudah menyewakan ya tanah PJT itu ke orang-orang. Ada yang 1 tahun 90 juta, ada yang 1 tahun 70 juta. Luar biasa ya. Padahal Kang Deddy Mulyadi ini nggak sengaja loh mau normalisasi aliran sungai. Lah kok tiba-tiba ketemu orang ini, si aki-aki ini, lah kita akhirnya jadi tahu. Nah ini, orang-orang yang katanya paham hukum, ngerti hukum, ternyata malah kebanyakan dia juga ya yang melanggar hukum. Ini cuman oknum-oknum aja loh ya, kalau yang lainnya kan enggak lah. Ya ini lah, oknum-oknum kayak aki-aki ini.